Oke, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya. Mari kita berdoa dulu dengan doakan belajar. Raditu billah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kelima ya. Yang kelima berarti 3 pertemuan lagi. Pada pertemuan ke-8 kalian sudah UTS. Gitu. Untuk materi hari ini terus tentang kepenggalangan. Jadi apa itu penggalang? Seperti itu intinya. Jadi bagaimana pramuka di tingkat penggalang, nanti materinya tentang ada pasukan penggalang, regu pasukan penggalang, dewan kehormatan penggalang, majelis penggalang, kegiatannya penggalang. Kalau di pertemuan minggu kemarin kita bahas tentang siaga ya, tingkatan siaga. Hari ini kita bergeser ke tingkatan penggalang. Jadi tambah naik tingkat lagi. Sebelum kita mulai kuliahnya, monggo mengisi daftar hadirnya dulu. Berikut saya kirim linknya. Silakan diisi. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi daftar hadirnya dulu. Silakan. Sudah selesai mengisi daftar hadirnya? Oke. Di pertemuan kelima ini tadi sudah saya singgung penggalang. Apa itu penggalang? Sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Jadi lanjutannya setelah siaga penggalang, setelah penggalang ada penegak, setelah penegak ada pandega, setelah pandega ada anggota dewasa. Oke. Biasanya pramuka penggalang ini usianya 11 sampai 15 tahun. Berarti kisarannya umumnya kelas 4, kelas 5, kelas 6, sama kelas 7 SMP. Ini, tingkatan penggalang ini. Kalau dalam berdasarkan tingkatannya, dalam pencapaian SKU-nya, SKU itu ada di buku kecil itu ya, syarat kecakapan umum. Bukunya kecil. Di situ tingkatannya ada 3. Apa saja 3 itu? Yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, penggalang garuda. Coba saya tanya Mbak Putri Dwi Aprilia. Dulu pas SD SMP, berarti kelas 4, 5, 6 atau kelas 7, dalam mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka, ada tingkatan-tingkatan nggak di sampean dulu? Oh, sudah masuk ramu, oh sudah masuk rakit, oh sudah masuk terap. Seperti itu apa tidak dulu? Mboten. Oke. Ada yang lain di sekolahnya menerapkan tingkatan? Ada, Pak. Nah, Mas Arief, seperti apa
dalam membedakan tingkatannya itu, pembina melakukan apa? Agar, oh ini ramu, oh ini rakit, oh ini terap. Ada ujian kenaikan, Pak. Ujian kenaikan, oke. Ada ujian. Nanti kalau lulus diberi bed manggar. Bed manggar, oh iya, oke. Bednya warnanya apa? Masih ingat? Merah. Merah, betul. Oke. Terima kasih atas sharingnya, Mas Arief, Mbak Putri Dwi. Jadi memang fakta di lapangan, rata-rata sekolah itu dalam kegiatan ekstrakurikuler, ada yang menerapkan tingkatan itu, dan ada juga yang cuma sekedar berkegiatan ekstra. Berarti itu tergantung dari pembinanya. Kalau pembinanya pengetahuannya banyak, ilmunya bagus, pasti menerapkan tingkatan-tingkatan ini. Tapi kalau pembinanya sekedar mengajar, ya wis pokoknya intinya ada kegiatan ekstra, gitu aja. Tadi ada 2 pembanding ya, nyuwun sewu. Ini hanya sebagai contoh saja. Di sekolahnya Mbak Putri, dulu hanya yang penting kegiatan. Ya, apakah kegiatannya itu melenceng dari SKU? Ya saya kira nggak melenceng, sesuai dengan tingkatan penggalang. Tapi tidak ada pembeda. Oh ini diramu, ini dirakit, ini diterap. Di Mas Arief, sekolahnya Mas Arief, ada tingkatannya. Yaitu dibuktikan dengan tes buku SKU-nya itu kalau lulus naik tingkat. Sekarang begini, dalam setiap kegiatan pramuka itu apakah harus selalu di buku SKU itu yang dilaksanakan? Tidak. Buku SKU itu sebagai tanda pada jenjang tersebut dia sudah khatam menyelesaikan target di ramunya, di rakitnya, di terapnya, sehingga dia dapat naik tingkat. Tapi di kegiatan penggalang ini bukan berarti kegiatannya harus melulu sesuai dengan SKU, tidak. Jadi yang dilakukan di pembinanya Mbak Putri tidak salah. Cuma dia tidak menerapkan adanya tingkatan-tingkatan di pramukanya. Jadi dalam kegiatan berpramuka itu nggak harus selalu, oh minggu ini SKU-nya ini berarti harus kegiatan itu, tidak. Karena kalau hanya kegiatan SKU-nya saja yang dikejar, kegiatan outdoor-nya nggak dapat. Padahal di kegiatan pramuka itu utamanya adalah learning by doing prinsipnya. Belajar dengan melakukan sesuatu. Jadi ibaratnya gini, tidak ada di tingkatan itu, tapi sambil melakukan kegiatan, tapi juga kita ada deadline itu. Misal contoh, sampai di PGSD. Di PGSD apakah kewajibannya cuma menempuh mata kuliah saja? Tidak. Ada sesuatu hal lain yang harus ditempuh oleh mahasiswa, tapi tidak masuk di dalam mata kuliah. Tapi wajib nempuh itu. Kalau tidak nempuh itu, nggak bisa lulus. Contohnya apa? PKKMB. Zaman sudah PKKMB apa belum? Posmaru. Belum, Bapak. Nanti kalau zaman nggak ikut Posmaru atau sertifikatnya hilang, nah repot ini. Karena apa? Butuhnya nanti pas lulus. Itu kan di mata kuliah tidak ada. Terus selama kuliah sampean wajib mengikuti seminar pendidikan. Di mata kuliah nggak ada. Mata kuliah seminar pendidikan, wajib menempuh seminar pendidikan, nggak ada. Tapi sampean selama 4 tahun itu, kalau sampean 3 tahun setengah ya, karena kurikulumnya Merdeka Belajar, jadi cuma 3 tahun setengah. Selama 3 tahun setengah itu sampean wajib minimal 3 kali pernah mengikuti seminar pendidikan atau webinar pendidikan. Dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Nah, itu kan nggak ada mata kuliahnya. Atau ada lagi yang lain selain seminar, TOEFL dan TOEFL. Oh, kalau itu include PIBA ya. Tapi PIBA kan nggak muncul mata kuliah kan? Di Syakat kan nggak ada mata kuliah PIBA gitu kan, nggak ada di Syakat itu. Tapi sampean wajib menempuh. Karena apa? Syaratnya lulus harus punya sertifikat TOEFL dan sertifikat TOEFL. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, itu gambarannya seperti itu.
Di Penggalang tingkatannya itu tadi, Ramu, Rakit, Terap. Kalau Garuda jarang, tiap sekolah paling belum tentu melakukan Garuda. Yang Ramu, Rakit, Terap aja nggak tentu juga. Jadi ini deadline-nya ada di buku SKU-nya itu. Jadi di tingkatan Penggalang juga ada syarat SKU-nya dan ada juga syarat kecakapan khusus. Sama kayak Siaga. Kalau dia lolos di SKU-nya dan ada SKK-nya, dia nanti akan dapat badge bulat-bulat kecil. Kalau SKU ditaruh di lengan sebelah mana? Masih ingat minggu kemarin? Mbak Laila, tinggal tebak aja kanan atau kiri, Mbak Laila Dewi. Kiri. Kiri. Nah, jangan sampai lupa nanti. Nanti SKU kamu nyuruh siswamu naruh di kanan. Lah yuk, nanti diketawain pembina yang lain nanti. Kalau SKK ada di lengan kanan. Nah, yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat tadi. Kalau dia sudah menempuh SKU-nya, maka dia dapat TKU-nya. Apa itu TKU? Tanda kecakapan umum. Jadi kalau SKU itu di bukunya, TKU itu berupa tanda. Tandanya apa? Yang di badge itu. Ini kalau pembina yang baik melakukan itu. Kalau pembinanya baik, siswanya pasti ngerentep ini. Di lengannya. Kalau dia tidak muat, di lengan kanan SKU-nya sudah penuh, kan ada batasnya toh. SKK-nya juga sudah penuh. Maka kalau dia dapat lencana TKU atau TKK ditaruh di mana? Mas Jabar yang sama tahu. Mas Jabar gimana dulu? Kenapa, Pak? Lupa. Di selempang. Nah, selempang. Jadi pernah lihat film Up yang anak pramuka gendut? Pernah. Yang ada balonnya? Pernah lihat ya? Nah, itu di selempangnya sini. Dia butuh waktu itu satu, tanda lencana satu. Apa? Membantu orang tua. Orang tua. Butuh satu lencana membantu orang tua. Sehingga jadilah sebuah film berjudul Up. Itu. Jadi lencananya di selempangnya situ. Dia kurang lencananya di situ. Nah, jadi kalau ini sudah penuh, kiri sudah penuh, kanan sudah penuh, maka dapat ditaruh di selempang. Tapi selempang itu biasanya hanya digunakan kalau ada kegiatan saja. Kalau pada pembelajaran sehari-hari nggak dipakai. Jadi kalau pas ada momen-momen jambore atau apa biasanya dipakai. Nah, kadang ada pembina yang nakal. Pembina yang nakal itu gimana? Pas waktu mau jambore, dia nggak menempuh SKU, nggak menempuh SKK, langsung aja TKU dan TKK-nya dipasang, ngerentep, penuh. Nah, pernah ya menjumpai seperti itu? Nah, Kenapa? Karena belinya juga mudah kok. TKU dan TKK-nya kan di toko pramuka kan mesti ada. Itu banyak itu. Sak kotak sama mau milih apa tinggal milih. Kecil-kecil itu, 1000-an biasanya. Jadi ada memang pembina yang tidak melakukan hal itu, tapi dipasangkan kepada pesertanya agar membuat image tingkatannya sudah tinggi. Nah, saya berharap kamu nanti guru kelas itu juga dicetak menjadi seorang pembina pramuka. Makanya mata kuliah pramuka ini masuk di kurikulum yang harus sampean pelajari. Karena jadi guru SD itu harus pintar semuanya. Sama jadi guru kelas, jadi guru BK, jadi guru olahraga. Kalau sekolahnya belum ada guru olahraganya kan sampean yang ngisi. Jadi guru ekstra, tari, nyanyi. Semuanya dipelajari di PGSD itu. Gambar juga kan ada seni rupa. Dan termasuk juga pramuka. Dan ada mata kuliah sama nanti, ada kearsipan. Mata kuliah apa ini?
perpustakaan dan kearsipan. Bagaimana seorang sampean diajari mengelola sebuah perpus. Sekarang kalau guru SD, sekolah SD bayari seorang pegawai perpus kan rugi ya, Rek, ya, rugi. Makanya guru kelas yang yang diberdayakan gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini betul tebakannya Mas Arif tadi bahwa di pramuka itu di tingkat penggalang warnanya merah. Merah tanda manggar merah ya. Seret gitu. Nah, di sini ada tingkatannya tadi. Tadi kan tingkatannya ada 3 ya. Sesuai yang tertera di gambar itu, kalau masih ramu itu cuma 1, rakit sudah 2, terap 3. Dipasang di sebelah mana ini? Kiri. Kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya? Mas Arif kiri ya Mas Arif? Kok saya lupa-lupa ingat. Enggak kiri. Kiri. Oke. Di bawah Jatim. Oh. Jadi lencananya ini ditaruh di sebelah kiri. Kalau sampean ngajar di SD, hanya mentok sampai di penggalang ramu. SD itu. Nggak mungkin SD itu sudah sampai rakit, sampai terap. Mungkin. Karena sekarang kan nggak mungkin ada yang anak tidak naik kelas ya. Pasti kan naik kelas ya sekarang ya. Jadi nggak mungkin kalau berdasarkan usia, kalau di tingkatan kita ranahnya kan di SD, mentok hanya sampai penggalang ramu. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan kecil yang disebut dengan regu. Pak, kenapa sih kok pramuka dibuat kelompok? Kalau di siaga kemarin namanya barung, kalau di penggalang namanya regu. Karena prinsip dari pramuka adalah learning by doing. Kalau dibuat kelompok kecil, pasti nanti semuanya akan bekerja. Tidak ada yang cuma sekedar titip nama. Kalau dibuat kelompok kecil itu. Jadi semuanya ikut andil. Kelompokannya terlalu besar, nanti ada yang cuma santai-santai, cuma diam-diam begitu. Kalau di setiap regu ada 8 orang ya tadi, pimpinannya disebut dengan pinru. Pinru ada tandanya di bed saku. Strip. Kalau dia menjadi ketua, dia stripnya 1, kalau menjadi wakil ketua stripnya 2. Warna merah kalau nggak salah. Saya lupa ingat juga. Pernah dulu pas bina. Lupa ingat bisa. Tanda pinru strip gitu. Apa hijau? Hijau kayaknya kalau yang kayaknya yang merah. Karena kan ini penggalang. Dia bertanggung jawab atas regunya tersebut. Kalau di siaga kemarin kan nama regunya masih warna ya. Barung merah, barung putih. Kalau kalau putra, nama hewan. Panas. Jadi nama hewan. Nah, ada regu harimau, kobra, elang, kalajengking. Jadi nama hewan. Biasanya nama yang digunakan adalah nama hewan yang sifatnya binatang buas. Nggak ada namanya regu sapi, nggak ada. Regu kambing, nggak ada. Apalagi regu kelinci, kurang keren. Mesti harimau, elang. Nah, jadi hewan-hewan yang sifatnya buas. Kalau yang regu putri, nama kelompoknya, nama regunya diambil dari nama bunga. Ada bunga anggrek, anyelir, melati. Nah, jadi nama bunga. Ini berlaku untuk penggalang ramu, rakit rap. Nggak cuma di ramu aja.
Rakit Rab juga sama namanya, bisa menggunakan nama-nama ini. Kamu aja. Ya. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh pemimpin regu Pratama. Jadi yang disebut dengan Pratama adalah pimpinan dari seluruh. Jadi yang mimpin seluruh regu disebut dengan Pratama sebutan. Satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan pramuka dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan putri. Jadi yang bagus itu kalau di ini tuh terpisah ya. Putra dan putrinya terpisah. Di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Jadi kalau kelompokan laki perempuan tidak boleh. Saya kan sudah menyinggung ya di pertemuan yang lalu bahwa laki dan perempuan kalau yang baik itu dipisah kan gitu. Dalam masalah pembina juga begitu. Saya minggu lalu sudah nyebut kalau putri pembinanya lebih diharapkan putri saja, laki-laki tidak boleh. Nah, dalam kegiatannya memang lebih baiknya dipisah. Dan rata-rata yang saya lihat itu memang dalam kegiatan di penggalang, terutama SMP ya, biasanya mereka dipisahkan. Laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Terutama yang sekolahnya sekolah besar, negeri biasanya kan kelasnya kan banyak. Kelasnya banyak, dipisah. Tadi di awal saya sudah menyebut bahwa pramuka penggalang usianya 11 sampai 15 tahun. Ciri di usia 11 sampai 15 tahun itu bagaimana? Dia memiliki sifat ingin tahu. Ingin tahunya tinggi. Semangat yang kuat, sangat aktif dan suka berkelompok. Ngegeng. Jadi di SMP itu biasanya kan sudah muncul ngegeng ya. Atau kelas SD yang kelas 5-6 biasanya kan muncul geng. Jadi geng kelompok. Itu memang suka berkelompok. Oleh karena itu titik berat dari latihan pasukan penggalang terletak pada regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatannya mesti mainnya regu. Oke, silakan ada pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Yang belum absen saya kirim ulang absennya. Silakan. Kalau ada diskusi. Bapak, saya mau bertanya. Untuk pemilihan pratamanya itu berdasarkan apa nih? Oke, pemilihan pratama. Kalau di penggalang, kalau di siaga itu kan ada ketua yang mimpin semuanya ya, terus ada pimpinan tiap barungnya. Tapi kalau di penggalang, pratama itu per kelompok kan gitu. Didasarkan apa? Sesuai dengan kesepakatan. Musyawarah, yang pasti yang pertama harus musyawarah. Kalau musyawarah nggak bisa baru voting kan gitu. Dasarnya biasanya ada juga yang memang ditunjuk. Tapi kalau ditunjuk, sistem tunjuk itu kurang bagus. Dasar pemilihannya apa? Biasanya yang menjadi pratama, dia pasti mempunyai kemampuan lebih daripada teman-temannya yang lain. Cekatan, aktif, kreatif, sopan, lebih sopan daripada yang lain. Gitu. Dan biasanya kalau dia punya rasa tanggung jawab, ketika dia sudah merasa memenuhi itu, siap bertanggung jawab. Kan kalau sekarang kan enggak, ditunjukkan rata-rata enggak mau. Sama jadi PJ kemarin. Royoan iya apa royoan tidak mau?
Kebanyakan nolak, Pak. Kebanyakan nolak. Makanya kalau di saya jadi PJ, saya nggak mau PJ saya itu adalah mahasiswa yang sudah pernah jadi PJ. Mesti harus yang belum pernah jadi PJ. Sama nanti kalau ketemu saya lagi, misalnya PJ sekarang yang saya pegangkan Mbak Asti sama Mbak Firna ya. Di mata kuliah yang akan datang, Mbak Firna dan Mbak Asti nggak mungkin jadi PJ saya. Pasti orang yang saya tunjuk adalah yang belum pernah jadi PJ. Ini untuk melatih keberanian. Keberanian. Saya ngajari untuk kamu itu berani. Berani. Jangan terlalu berada di zona nyaman. Mahasiswa kok terlalu senang berada di zona nyaman. Kamu itu harusnya sebagai di zona yang penuh tantangan. Melatih dirimu. Kamu sudah mahasiswa. Bukan siswa lagi. Bukan zamannya jangan saya. Tapi ketika diberi tanggung jawab, ya siap. Ya Bu, siap. Ya Pak, siap. Nah, kamu nanti kalau menjadi seorang guru, muridmu, kamu sudah ditentukan nggak ada yang mau, kamu tunjuk nggak mau juga, apanya kamu nggak pusing jadi seorang guru. Berarti kan kamu mengajarkan keberanian belum berhasil. Jadi mahasiswa itu jangan terlalu berada di zona nyaman. Kalau terlalu berada di zona nyaman, ya akhirnya ya ngikut, suka ikut-ikutan. Kalau ada yang nggak tahu, nggak tanya. Tuh. Kamu WhatsApp dosennya 1 kali nggak dibalas, wis nggak WhatsApp lagi. Apa itu? Meskipun kamu WhatsApp bolak-balik loh, dosenmu nggak akan marah, nggak akan mungkin, ojo WhatsApp bolak-balik, Mas, Mbak, kan nggak mungkin kayak gitu. Paling mentok ya nggak dibaca. Nanti kalau WhatsApp lagi sudah longgar pasti ya dibalas. Jadi mahasiswa. Nah, ini melatih ini. Lah di pemilihan pratama harusnya memang jangan ditunjuk, musyawarah dulu. Sesama anggota ini yang jadi siapa? Diberikan waktu dalam memilih sesama teman ini. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa memunculkan sikap berani. Berani dalam hari ini bukan berani untuk berbuat salah, tidak. Berani bertanggung jawab, berani bermanfaat kepada orang lain. Nih, makanya sama jangan heran kalau saya nanti milih PJ, mesti saya mintanya yang belum pernah jadi PJ. Ngajari apa? Ngajari tiap mahasiswa pernah punya pengalaman untuk menghubungi dosen, bersopan santun terhadap dosen, gitu. Saya senang kalau ada mahasiswa yang tanya ke saya. Tapi kalau saya sudah pernah menjelaskan atau pertanyaan kalau tanya saya sudah jelaskan, sudah ngasih tahu, mesti saya bilangnya tanya aja ke teman yang lain. Tanya aja di Google Classroom sudah jelas. Bukan berarti sama tak cegai, tidak. Kenapa? Cari tahu dulu sebelum tanya ke dosen gitu. Kecuali dosennya belum pernah ngasih tahu. Tuh. Jadi jangan pernah tahu. Saya menghargai kadang ada beberapa mahasiswa yang tanya. Kalau sudah tanya saya belum balas tapi sudah baca. Kadang gitu saya lupa. Dalam arti saya masih mencari tahu dulu. Oh iya, akhirnya saya cross check kayak gitu. Kemarin kan ada yang WA saya itu, nggak saya balas langsung karena saya mencari tahu dulu. Akhirnya kan saya kan waktu longgar, akhirnya kan saya browsing juga. Akhirnya tak kirim bukunya di sini, nulisnya di sini, ininya begini. Saya kemarin sudah memberikan instruksi jelas misalnya. Tema, subtema ditulis, nomornya ditulis, bunyinya apa. Ternyata buktinya ada yang tidak memperhatikan. Nah, inilah sama sebagai calon guru di pramuka juga begitu. Instruksi itu harus jelas. Kalau saya, instruksi insya Allah sudah jelas. Tapi kadang mahasiswanya ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Makanya di pramuka itu dibuat sistem beregu. Jadi kalau ada yang nggak jelas satu, bisa tanya ke yang lain. Dalam satu regunya. Gitu. Oke. Kalau di dunia siaga, upacara bentuknya melingkar ya. Formasinya masih tertutup.
Tapi kalau di Penggalang berupa angkari atau tapal kuda seperti berbentuk huruf U. Meluas, tapi sudutnya masih tertutup. Kalau U itu kan bentuk huruf U kan sudutnya kan masih tertutup. Sudutnya. Jadi di sini di usia ini pikiran itu semua sudah mulai kebuka. Jadi kalau siaga itu apa-apa sumber informasi kan kebanyakan dari orang tua, dari guru. Tapi kalau di usia Penggalang mereka sudah mulai kebuka pikirannya. Makanya dalam upacaranya berbentuknya adalah angkare. Hampir mirip seperti huruf U itu atau tapal kuda. Jadi setengah lingkaran itu angkare. Kadang ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk ditapal kudakan begitu. Tapi intinya sudutnya ketutup, nggak boleh kalau zaman di Penggalang sudah diajak bersab itu nggak boleh. Karena ada filosofinya itu tadi. Terus pada saat upacara pembukaan dan penutupan latihan, pembina berdiri di depan pasukan di bagian tengah, di sebelah kiri tiang bendera. Hal ini memberi makna bahwa di dalam dunia Penggalang, pembina memberi porsi yang lebih besar, menggerakkan kemauan ing madya mangun karso. Ing madya mangun karso itu kan yang kedua ya, slogan yang kedua. Yaitu di tengah memberikan motivasi. Kalau ing arso sung tulodo itu di depan memberi contoh gitu. Kalau sudah masuk Penggalang, jargonnya sudah beda. Ing madya mangun karso. Kalau sudah agak ke penegak itu sudah beda lagi, sudah tuturi handayani, didorong di belakang. Kalau yang siaga ing arso sung tulodo di depan memberikan contoh. Kalau di Penggalang ini, maka yang bisa diambil adalah ing madya mangun karso. Simbol bentuk upacara ini juga mengkiaskan bahwa Penggalang mulai diperkenankan melihat dunia luar. Dan pembina Penggalang sudah dapat melepaskan penggalangnya dalam pelaksanaan tugas melalui pemimpin-pemimpin regu yang menjadi tulang punggung di dalam pasukan Penggalang itu. Karena pembina Penggalang sudah dapat memberi kepercayaan kepada pemimpin regu dan wakil pemimpin regu untuk melatih anggota regunya dengan penuh tanggung jawab. Makanya di Penggalang itu ada wapinrunya. Ada pinru, ada wapinru. Atau pratama atau wakil pratama. Gitu. Oke, ada pertanyaan, monggo. Ya ada? Oke. Wadah pembinaan pramuka Penggalang disebut pasukan Penggalang yang secara filosofis bermakna sebagai pasukan-pasukan di masa perjuangan kemerdekaan bangsa dalam menggalang persatuan dan membangun jiwa patriotisme. Jadi kata pasukan berasal dari kata pasukuan, yakni tempat para suku berkumpul. Makanya disebut dengan pasukan. Kalau penamaan pasukan, kalau yang regu tadi kan masih nama hewan ya, nama hewan, nama bunga. Tapi kalau disebut dengan pasukan Penggalang berarti kumpulan dari beberapa regu. Itu bisa disebut dengan pasukan Pasupati, pasukan Trisula, ada pasukan Cakra Baskara, pasukan Roda Dedali, pasukan Mandaw Sakti. Nah, pasukan-pasukan ini diambil dari pasukan ketika kerajaan dulu atau dari nama-nama alat benda pusaka. Kalau yang perempuan biasanya namanya disebut dengan ada pasukan Roro Jonggrang, pasukan Dewi Bulan. Jadi pasukan-pasukan yang dulu dari kerajaan-kerajaan dulu. Nama-nama perempuan yang tenar pada saat dulu.
Ada pasukan Dewa Bulan, pasukan putih Serindang Bulan, atau yang lain. Tapi kalau di penegak itu sudah nama pahlawan. Jadi ini simbol dari kebanggaannya. Panggilan terhadap pasukan berupa tiupan peluit pendek 8 kali. Ini manggilnya. Ada yang nyebut, Haji langsung nyebut nama pasukannya. Trisula Pamungkas, kumpul. Langsung. Aba-aba baris, Trisula Pamungkas, siap, gerak. Jadi nyebut nama pasukannya. Nah, kalau di Penggalang itu idealnya sudah harus memiliki sanggar. Makanya di SMP itu biasanya sudah punya sanggar pramuka. Kalau di SD kan sanggarnya biasanya nggak jelas ya ruangannya. Kalau di SD. Kalau di biasanya jadi satu sama kantor. Kalau di SMP itu sudah punya sanggar sendiri, ruangan sendiri. Jadi mereka punya sanggar, yaitu tempatnya berkumpul. Mereka juga di sanggar itu memiliki bendera pramuka, tiangnya, peralatan kemah, ya seperti gugus depan itu, gudegnya itu. Sesuai dengan metode satuan terpisah, maka pembina pasukan putra adalah seorang pria. Kalau pembina pasukan putri adalah seorang wanita, pembinanya perempuan. Jadi laki-laki yang memimpin yang laki-laki, perempuan yang memimpin yang perempuan. Panggilannya sudah masuk kepada kakak adik. Kakak adik, kakak-kakak, adik-adik. Makanya jadi pramuka itu enak, mudah terus dipanggilnya kakak. Kakak pembina, kakak. Jadi bukan seperti atasan bawahan. Kalau yang siaga kemarin kan masih ayah bunda ya panggilannya, Yanda dan bunda. Kalau di Penggalang sudah kakak adik. Kemudian Dewan Penggalang. Setiap gudeg itu memang harusnya punya Dewan Penggalang. Tapi biasanya Dewan Penggalang itu hanya ada tulisannya saja, tapi nggak jalan rata-rata. Itu fakta di lapangan. Tapi ini saya baru tahu bahwa ada yang disebut dengan Satuan Dewa Penggalang di Penggalang itu. Jadi ada semacam kayak DPR-nya lah. Gitu. Jadi di sini untuk mengambil keputusan, rapat, ada Dewan Penggalangnya. Jadi nggak semuanya, Dewan Penggalang itu hanya orang-orang tertentu. Sedangkan pembinanya posisinya sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing yang mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir. Jadi meskipun Dewan Penggalang sudah punya keputusan misalnya ya begitu ya, tapi pembina itu boleh nggak setuju dengan itu boleh. Kalau misalnya nggak tepat. Makanya di sini ada penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan juga mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir. Jadi tetap keputusannya bukan diserahkan ke siswanya. Kecuali kalau sudah mahasiswa ya, dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa kan gitu. Makanya saya biasanya kalau yang men-setting kegiatan kegiatan pramuka di kampus kita, itu saya minta kakak yang senior. Jadi bukan dari saya hanya memantau, oh iya ini kurang begini, cuma begitu aja. Itu bedanya. Tugasnya Dewan Penggalang ini ada mengurus, mengatur program, mengevaluasi program, mendukung regu, milih pinru dan wapinru. Jadi seharusnya bukan di kelompoknya ya, tapi ada di Dewan Penggalangnya. Harusnya dalam memilih, ada merekrutan. Selain Dewan Penggalang ada Dewan Kehormatan. Jadi menjaga marwah Penggalang agar tetap terhormat. Ini Dewan Kehormatan. Tugasnya melantik memberikan TKK, melantik pemimpin pinru, wapinru. Terus ada yang memberikan tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan.
rehabilitasi anggota pasukan penggalang yang nyeleweng ini direhabilitasi oleh Dewan Penggalang. Siapa isinya? Ya siswa itu sendiri, bukan pembinanya isinya ini. Majelis juga begitu. Ini ya siswa itu sendiri. Kegiatannya ini yang utama. Semuanya pasti melakukan ini. Ada apa saja kegiatannya? Kegiatan penggalang diusahakan harus selalu yang berkarakter. Apa karakter itu? Ada 16. Browsing banyak. Di antaranya adalah disiplin, tanggung jawab, toleransi, saling menghargai, dan 16. Kalau tak sebut semuanya, saya lupa, Rek. 16. Jadi karakter itu ada 16. Jadi berkarakter. Dinamis itu gimana? Berproses dari asal mulanya tidak tahu menjadi tahu. Progresif, ada sesuatu yang dicapai. Jadi enggak stagnan di situ. Makanya kalau kamu punya jargon aku masih seperti yang dulu, itu salah besar. Berarti lah enggak ada perubahan di dalam hidupmu. Jadi enggak boleh punya jargon aku masih seperti yang dulu, itu enggak boleh. Jadi harus progresif dan menantang kegiatannya itu. Karena di dalamnya pembina menjadi kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan dan kreativitas pembina yang sangat diperlukan. Jadi semakin akrab hubungan antara pembina dengan penggalang, maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan penggalang untuk tetap berlatih. Gitu. Karena pembina juga tidak perlu khawatir tentang materi apa yang akan dilatihkan. Karena pada hakikatnya semua aspek di dalam hidup ini yang normatif dapat dilatihkan kepada penggalang. Paling enggak, penggalang itu ada tentang 4 ini. Health, kesehatan, happiness, kegembiraan, helpfulness, membantu orang lain, handicraft, membuat sesuatu. Berarti ini kudu produktif. Buat sesuatu. Nanti di mata kuliah kita kamu juga ada tugas membuat sesuatu. Mata kuliah KWU. Jadi setiap masing-masing ini kudu menjalankan bisnis. Ya kan termasuk handicraft. Yang bisnis kuliner, bisnis itu. Kamu kewarganegaraan kan ketemu 2 kali nanti. Perencanaan bisnis dan aplikasi bisnis. Nama mata kuliahnya. Jadi diajari handicraft. Nah kalau di SMP, SD, handicraftnya seperti apa? Biasanya mereka membuat kerajinan. Kalau handicraftnya. Kalau di perguruan tinggi sudah membuatnya nggak kerajinan lagi, tapi orientasinya bagaimana menghasilkan profit. Di SKU-nya sama ada SKU juga ya. Tadi kan ada tingkatannya juga, ramu, rakit, terap. Kecakapannya ada SKU. Kalau yang Pramuka Garuda ada SPG, syarat Pramuka Garuda. Tidak setiap sekolah biasanya menyelenggarakan Pramuka Garuda, tidak. Sedangkan SKK adalah standar kompetensi pramuka berdasarkan peminatannya. Minatnya dalam bidang apa, syarat kecakapan khusus. Ada yang bidang lalu lintas. Kalau di kita kemungkinan lalu lintas ya, kalau di Gantara kan nggak mungkin ke di Gantaraan. Kalau di Gantara ya yang dekat-dekat bandara yang bisa. Kita yang bisa minat itu ke lingkungan hidup. Terus ke kesehatan itu bisa kalau daerah kita. SKK-nya. Makanya di sana ada 3 tingkatan tadi. Kalau dapat lulus, SKU-nya naik, ada terap, ramu, rakit, terap. Oke. Latihannya bagaimana? Ada latihan rutin. Ini yang biasanya seminggu 1 kali. Ada upacara pembukaan. Upacara pembukaannya tadi berbentuk apa? Angkare. Seperti tapal kuda. Setengah lingkaran. Bisa dipakein permainan ringan, ice breaking.
Jadi ice breaking ini kamu harus bisa. Di mata kuliahnya enggak ada, tapi kamu kudu mempelajari ice breaking itu. Kapan ice breaking itu sebaiknya digunakan? Ketika pembelajarannya sedang krik krik krik. Siswa sedang tidak malas. Siswa sedang tidak fokus, kok tidak malas. Ketika gak fokus bisa diberikan ice breaking. Terus ada latihan inti. Latihan inti itu memang materi-materi umum, di SKU nggak ada, di SKK nggak ada, tapi dia harus bisa materi umum. Contohnya membuat tandu. Terus ini ada yang permainan Nusantara 1, ciptaan Kak Joko Mursito, wawasan kebangsaan, ada dinamika kelompok, tim building, sepak bola sampah, macam-macam. Terus ada latihan penutup. Latihan penutup bisa permainan ringan, nyanyi. Di dalam penutupan ini, pembina upacara menyampaikan rasa terima kasih dan titip salam pada keluarga adik-adik penggalang. Ada juga latihan bulanan, 2 bulanan, 3 bulan. Nah, ini dilakukan di luar sekolahnya berarti, di luar gudepnya. Misalnya hiking. Kalau sekolahnya di Wonosalam hiking bisa ini. Kalau di Ndiwek di kampus kita nggak ada hikingnya. Rowing, climbing, mountaineering, jungle survival, entering, swimming, dan yang lain-lain. Ada latgab, latihan gabungan. Latihan gabungan itu berarti beberapa gugus depan dengan sekolah yang lain. Itu latgab. Ada kegiatan kuarcap. Kuarcap itu biasanya kalau untuk yang ini, yang penggalang terap, rakit terap biasanya nggak ada. Biasanya cuma jamburi di tingkat kuarcap. Yang tingkat kecamatan itu loh, kuartir. Itu biasanya cuma penggalang. Penggalangnya yang pramu doang. Nah, kalau kuarcap itu berarti tingkat kabupaten. Hanya biasanya nggak semua sekolah bisa ikut ini, hanya sekolah yang tertentu saja. Tuh. Oke, itu garis besar dari penjelasan tentang penggalang. Monggo ada diskusi. Pak, saya mau bertanya tapi di luar materi